mungkin setingkat Ali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kebanyakan berasal dari para pemandi jenazah. Pertama, seorang syekh bercerita tentang seorang gadis namanya Maria. Gadis ini sangat cantik, bahkan memiliki kulit yang sangat putih sekali. Akan tetapi kecantikan dan keputihannya memfitnah manusia. Semasa dia sekolah, mungkin setingkat alia, SMA mungkin di tempat kita, dia sudah terbiasa meninggalkan sholat, sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, padahal orang tuanya terus membimbing anak ini untuk sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan memang terkadang anak itu menjadi fitnah bagi orang tuanya. Sampai akhirnya dia masuk perguruan tinggi. Di semester pertama, kedua, ketiga pun tidak sadar juga. Bahkan celakanya dia banyak memfitnah kalangan laki-laki. Akhirnya terjerumuslah kepada pergaulan bebas. Begitulah awal dari meninggalkan salat, pasti akan mengundang kepada fahsya dan mungkar. Orang kalau sudah meninggalkan salat itu pasti akan melakukan fahsya, keburukan dan kemungkaran. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi satu hari anak gadis ini diajak kawannya menggunakan kendaraan mobil. Allah takdirkan kecelakaan. Lah kemudian setelah terjadi kecelakaan ini, kawannya selamat, tapi dia tidak selamat. Dia pun dibawa ke mustasfa, ke rumah sakit, dan subhanallah nyawanya tidak tertolong. Orang tuanya baru dihabari anaknya mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit itu setelah 2 hari koma. Akhirnya kemudian setelah tahu orang tuanya, datanglah kedua orang tuanya ke rumah sakit tersebut. Saat masih ada nazah, masih ada ruh, ibunya berusaha untuk, boleh jadi dengan sebab itu bisa mengurangi kematiannya. Tetapi setiap kemudian orang tuanya meruqyah dia, maka badannya kejang-kejang, seolah-olah dia merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hayatnya dia pun tidak mengucapkan satu patah kata pun, padahal orang tuanya sudah berusaha mentalkinnya. Akhirnya meninggallah wanita ini, seorang wanita yang bernama Maria ini. Kemudian jenazahnya dibawa balik. Akhirnya kemudian orang tuanya memanggil orang yang bisa atau biasa memandikan jenazah. Maka yang memandikan jenazah ini kemudian masuk ke tempat pemandian. Subhanallah, baru saja kemudian dia menyingkap kain yang menutup wajahnya itu, wajahnya berubah. Yang tadinya cantik putih menjadi hitam kelam, seolah-olah terbakar. Yang lebih parah lagi, keluar bau dari mulutnya, rupanya mengeluarkan kotoran. Biasa orang memandikan jenazah membersihkan kotoran dari duburnya, tapi ini keluar kotoran dari mulutnya. Akhirnya sang pemandi jenazah ini tidak tahan karena baunya. Dia berusaha mengikat lehernya supaya tidak keluar lagi kotorannya, tapi terus keluar. Naudzubillah. Akhirnya kemudian dia pun tidak tahan keluar. Kemudian menceritakan secara rahasia kepada orang tuanya. Karena ini aib masalahnya kan kita. Akhirnya kemudian masuklah dia dan kedua orang tuanya, kemudian memandikan bersama-sama. Walaupun sesulit apapun, akhirnya selesailah pemandian itu.
kemudian diangkat jenazah itu, kemudian dikafani dan dikuburkan. Pemandi jenazah ini kemudian mulai bercerita kepada orang tuanya, sebenarnya ada apa dengan anakmu ini? Kok bisa anak yang cantik, anak yang putih gitu kan, anak yang luar biasa di mata orang tuanya, saat kematiannya seperti itu. Barulah kemudian orang tuanya cerita bahwa anaknya itu la tusalli, tidak pernah salat. Anaknya itu tidak pernah salat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab wanita yang tidak salat ini di dunia sebelum akhirat. Dari sini menunjukkan bahwa pelajarannya adalah seputih apapun manusia, secantik apapun manusia, setampan apapun manusia, kalau tidak salat maka hitam hatinya. Tapi sehitam apapun manusia, selegam apapun manusia, kalau dia salat, dialah orang putih sebenarnya. Ini satu kisah.